Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang untuk semuanya yang saat ini tengah mantengin channel Otoyo Network. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Rezeki barokah untuk hari ini dan seterusnya. Baik, kembali kita mengulas tentang sejarah-sejarah zaman dulu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga menjadi hiburan untuk kita semuanya. Baik, sahabat Otoyo Network, di kesempatan hari ini kita akan bahas sejarah alat pemutar musik dari masa ke masa. Baik, musik menjadi sebuah bentuk hiburan yang disukai sejak zaman dahulu. Alat musik yang sudah populer bahkan saat zaman prasejarah. Saat ini alat musik digunakan untuk memberikan sinyal atau membuat nada sederhana. Alat musik kemudian mengalami perkembangan, terutama di zaman abad pertengahan di mana harpa dan organ pipa telah ditemukan. Pertunjukan musik menjadi sangat diminati hingga lama-kelamaan orang ingin bisa mendengarkan musik tanpa harus pergi ke pertunjukan atau teater. Dari gagasan itulah dibuatlah alat pemutar musik, dan di zaman kita yang sudah modern ini, pemutar musik sudah menjadi aplikasi yang bisa diunggah di mana saja. Tapi seperti apa sih alat pemutar musik zaman dahulu dan bagaimana perjalanannya hingga menjadi seperti sekarang? Yuk kita simak apa saja yang digunakan orang untuk mendengarkan musik dari masa ke masa. Yang pertama adalah fonograf. Fonograf adalah alat pemutar musik kuno yang ditemukan oleh Thomas Edison pada tahun 1877. Alat ini digerakkan menggunakan teknologi mekanik untuk merekam atau memutar suara. Pertama-tama, suara akan ditangkap oleh bagian fonograf yang berbentuk seperti tanduk besar. Suara tersebut akan turun hingga mengenai bagian diafragma dan membuat bergetar. Bagian diafragma ini terhubung dengan sebuah jarum yang akan mencetak gerakan diafragma pada silinder berlapis aluminium foil, meninggalkan jejak getaran, dan nantinya saat silinder diputar kembali, jarum akan mengikuti jejak goresan pada silinder dan menghasilkan suara yang telah direkam. Fonograf sebagai perangkat pertama yang memungkinkan manusia merekam dan memutar kembali suara menjadi landasan bagi perkembangan teknologi audio. Meskipun pada saat itu fonograf tidak digunakan secara luas, penemuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam sejarah rekaman musik. Yang kedua adalah gramofon. Gramofon muncul pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1890 atas gagasan Emile Berliner untuk mengganti silinder besi dengan piringan hitam. Walaupun inti acara kerjasama dengan fonograf, gramofon menggunakan piringan hitam dan jarum untuk memainkan dan merekam suara. Gramofon bekerja dengan cara mengubah getaran fisik pada piringan hitam menjadi sinyal audio yang dapat didengar. Gramofon menjadi alat pemutar musik yang populer pada pertengahan abad ke-20 karena bisa memberikan pengalaman mendengarkan musik yang autentik, khas dan dari piringan hitam. Meskipun teknologi pemutaran musik telah maju sejak itu, banyak pecinta musik yang masih menikmati penggunaan gramofon untuk mendengarkan koleksi piringan hitam mereka. Yang berikutnya adalah radio FM atau AM. Radio adalah bentuk komunikasi elektronik yang menggunakan penyiaran suara atau informasi secara nirkabel melalui gelombang elektromagnetik. Prinsip dasar dari radio melibatkan konversi gelombang suara atau sinyal informasi menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan melalui udara. Gelombang suara ini kemudian diterima oleh perangkat radio penerima yang mengubahnya kembali menjadi suara atau informasi yang dapat didengar oleh pendengarnya. Sejarah radio pada awal abad ke-20 dengan penemuan gelombang radio oleh ilmuwan seperti Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, dan Reginald Fessenden. Perangkat radio pertama digunakan untuk
komunikasi, nirkabel dan komunikasi di masa peperangan. Setelah peperangan selesai, radio digunakan untuk menyiarkan berita, informasi kepada masyarakat umum dan hiburan yang salah satunya adalah pemutaran musik. Berikutnya adalah kaset. Kaset audio, juga dikenal sebagai compact kaset atau kaset pita, adalah media rekaman audio yang populer di abad ke-20, tepatnya di tahun 1963. Barang ini diperkenalkan oleh perusahaan Philips dan pertama kali digunakan sebagai alternatif portable untuk menikmati musik karena dirancang untuk lebih mudah dibawa. Kualitas kaset meningkat terutama di tahun 1970-an karena perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas rekaman, kapasitas memori dan versi pemutar kaset yang lebih baru. Industri musik pada saat itu juga mulai merilis album dan rekaman musik dalam format kaset. Berikutnya adalah Walkman. Sebenarnya adalah merek pemutar kaset portable dari perusahaan Sony. Sebelum ada benda ini, pemutar kaset memiliki ukuran besar yang tidak praktis dibawa. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1979, Walkman dianggap revolusioner karena memungkinkan orang untuk mendengar musik dalam perjalanan menggunakan pemutar kaset kecil portable ini. Selama tahun-tahun berikutnya, merek Walkman berkembang untuk mencakup pemutar CD, mini disc, dan MP3. Walkman sangat berpengaruh dalam sejarah perangkat musik portable. Berikutnya compact disc. Compact disc atau disingkat CD adalah format penyimpanan digital optik yang digunakan untuk merekam, menyimpan, dan memutar data digital. CD pertama kali diperkenalkan oleh Philips dan Sony pada tahun 1982. CD memiliki permukaan reflektif yang dapat membaca dan menulis informasi menggunakan sinar laser. Awalnya CD banyak digunakan untuk menyimpan musik. Lama-kelamaan format CD juga digunakan untuk menyimpan data-data komputer, program perangkat lunak, video, film, dan jenis konten digital lainnya. Berikutnya adalah MP3 player. Pada tahun 1998, MP3 player pertama kali diperkenalkan di Korea Selatan. MP3 player memungkinkan penggunaannya untuk menyimpan ribuan lagu dengan format MP3 atau WAV dalam satu perangkat kecil tanpa perlu memisahkan menjadi banyak kaset atau CD. MP3 player populer di tahun 2000-an karena memudahkan penggunanya untuk mendengarkan musik daripada membawa banyak kaset atau CD dan kaset player atau CD player yang besar. Lebih baik membawa S1 MP3 player yang kecil ya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi. Sekarang ini teknologi digital dan internet sudah semakin maju. Banyak sekali aplikasi streaming musik gratis yang tersedia di toko-toko aplikasi. Dan pendengar dapat memilih lagu yang ingin mereka dengarkan kapan saja, di mana saja. Aplikasi atau platform streaming musik saat ini lebih disukai karena lebih mudah digunakan dan tidak perlu membawa MP3 player terpisah. Cukup dengan satu handphone saja, semua bisa dilakukan. Bahkan dengan adanya Bluetooth, aplikasi streaming musik ini dapat disambungkan dari handphone ke speaker untuk mendengarkan lagu bersama dengan kualitas yang lebih jernih. Baik, untuk semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Inilah beberapa artikel tentang pemutar musik dari masa ke masa. Pernah mengalami yang mana kalian? Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.